Nah, kemudian ketika saya pulang, saudara bisa bayangkan betapa sukacitanya saya ketika tiba-tiba istri saya bilang, Tuhan mau kita ke Indonesia. Betapa sukacitanya saya untuk berkata, tidak. Gitu. Tapi kemudian pandemi terjadi, corona pandemi terjadi. Singkat cerita dia berdoa buat saya untuk bisa saya bilang yes. Karena saya tahu istri saya itu tidak gampang mau bilang ini suara Tuhan, itu suara Tuhan, di atas suara Tuhan, di bawah suara Tuhan. Kalau dia bilang suara Tuhan, 111% itu suara Tuhan. Gitu. Jadi saya juga aduh, yang tadi saya nguping tuh, aduh gimana ya. Nah, kemudian Tuhan bicara sama saya, kalau banyak yang wondering, kalau banyak yang pikir, kok mau sih mau pindah dari negara yang sudah begitu ke Indonesia. By the way, saya lahir di Indonesia. Jadi saya lahir di Kupang NTT. Tuhan bicara bahwa kamu masih ingat kalau ketemu istrimu itu karena dia lagi pelayanan anak-anak terlantar. Jadi saya langsung, oh iya, jangan sampai karena saya panggilan Tuhan dari dia yang dari awal, itu malah kehalang karena saya. Jadi saya mulai, saya mulai hitung-hitung. Kalau saya pindah kira-kira bawa uang berapa, karena kita sudah cukup lama di Kanada, ada tabungan, bawa uang berapa, ini apa, rumah harga berapa, mobil harga berapa, kayak gitu-gitu. Pandemi makin lama. Kita pikir cuma 2 bulan, ternyata 15 bulan. Nah 15 bulan, saya baru sadar bahwa saya sudah tidak lagi hitung untuk pergi, tapi saya hitung untuk tinggal tetap di Toronto. Sampai satu kali Tuhan bawa, tapi dia sabar terus. Dia sabar, dia berdoa terus. Tuhan bawa saya ke salah satu ayat yang dimana Tuhan memanggil Abraham. Saya bukan lagi samakan diri saya sama Abraham. Saya cuma bilang, ini nature-nya Tuhan panggil. Dia bilang ke Abraham kayak gini, Abraham, pergilah dari tanah orang tuamu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Waktu saya baca itu, saya bilang, oke, apa spesialnya? Aku pernah baca juga. Ternyata selama berpuluh-puluh tahun, saya miss kata akan. Saya tidak perhatikan kata akan aku tunjukkan. Jadi Abraham itu disuruh keluar dulu, baru Tuhan kasih tunjuk. Di mana? Itu seperti gini, saudara bayangkan kalau Tuhan bilang, kamu sekarang pergi dari Bandung ke airport Hussein, naik pesawat terbang aja. Kemana Tuhan? Ke negeri yang akan aku tunjukkan. Itu butuh iman. Makanya Abraham dikenal sebagai bapak orang yang beriman. Ya. Oke. Kemudian saya sadar, saya akhirnya memutuskan yes, dan dia sukacita sekali. Kita berangkat. Teman-teman saya bilang, gila kamu. I know, dengan Tuhan saya gila. Lalu dia bilang, kamu nanti kerja apa? Tuhan yang tahu. Maksudnya saya nggak tahu gitu. Tuhan yang tahu. Nanti kamu di sana ngapain? Nggak tahu. Loh kamu jadi lepas kerja lalu ini? Iya. Jadi kalau orang tanya kiatnya apa, rumusnya apa? Rumusnya nggak ada. Rumusnya itu seberat memutuskan aja. Kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau diminta keterangan saintifik gimana saya bisa formulasikan jawaban kayak ya cuma obey aja. Karena melihat istri saya yang begitu obey kayak gitu. Oke. Jadi kami dikaruniai 4 anak. Aku punya anak 4. Nah, satu yang paling tua dia udah SMA, yang paling kecil masih TK. Nah, satu concern buat suami atau bapak dalam rumah tangga adalah saya sudah bertobat. Jadi pertama kali yang saya concern adalah saya mau gereja di mana. Karena menurut saya kan saya menikahi anak pendeta kan. Menantu pendeta ya. Mau gereja di mana gitu. Sekolah kayaknya udah tahu mau di mana. Mau gereja di mana. Akhirnya saya berdoa Tuhan kasih kami keluarga gereja untuk kami bisa bertumbuh dan bisa melayani Tuhan. Saya minta gereja, kami minta gereja, Tuhan gak kasih gereja. Yang Tuhan kasih keluarga. Dan
Saya senang banget. Saya belum 2 tahun di gereja ini. Saya seperti merasa sudah 25 tahun di sini. Hampir semua yang saya lihat ini, hampir semua saya kenal. Apalagi kau Iman. Kamu juga Julius, gak apa-apa, aku sebut kamu. Ya, oke. Hari ini saya akan bagi dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ayat ini dipakai juga sama Pastor Yosef, juga Ko Andy kemarin. Dia sempat menyentuh ayat ini juga. Ayat ini Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jadi ada 3 ayat ya. Ayat 1, saya baca dari sini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang baik, orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Fokus saya dalam sermon ini ada 2. Berbuah dan berhasil. Saya tahu ada banyak konsep di luar sana, di sana sini mengenai hal ini. Saya cuma mau stick apa yang Alkitab ngomong tentang berbuah dan berhasil. Berhasil itu ada sinonimnya dalam bahasa Indonesia, sukses. Bahasa Inggris bilang prosperous. Nah, saya akan mulai dari yang berbuah. Kalau kita lihat kata di ayat ketiga ini, ayat ketiga, bahwa dia akan berbuah pada musimnya. Siapa yang berbuah pada musimnya? Orang yang gak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan yang mocking, gossip, dia gak duduk di situ. Jadi spesifik orang. Dia akan berbuah. Berbuah atau menghasilkan buah adalah instruksi Tuhan. Itu tuh instruksi Tuhan. Bukan instruksi Badan Kekristenan Indonesia. Bukan. Itu instruksi Tuhan. Dan percaya atau tidak, harus percaya. Ini instruksi yang paling tua bagi manusia. Karena kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 27-28, begitu dia ciptakan manusia, manusia begitu melek, kata pertama yang kali keluar adalah berbuah. Dan multiply. Ini, saya waktu mempersiapkan ini, saya baru notice, ya, dari semua instruksi Tuhan di Alkitab, ini yang paling tua, ini yang paling pertama. Atau bahasa Alkitabnya, ini yang paling sulung. Instruksi ini. Kalau masuk dalam konteks sulung, bukan sulung, is that ring the bell? Ini instruksi kudus. Ini berbuah ini kudus. Saya bukan cuma asal ngomong gitu. Saya tahu semua yang keluar dari Tuhan itu kudus. Tapi ini spesial, ini sulung. Begitu kita mau pergi, kalau orang tua kita bilang, oke, sebelum kamu pergi tapi ingat. Tang. Biasanya itu prioritas utama. Biasanya itu prioritas utama. Kenapa saya bilang ini? Jadi gini, kalau ini kudus, maka kalau kita tidak menghiraukan, kalau kita memutuskan untuk tidak berbuah, tidak mau berbuah, tidak atau lebih gila lagi kita berbuah yang tidak baik, karena Tuhan itu baik, maka dia harapkan buah yang baik. Jadi kalau kita against his way dan kita actually, against kekudusannya dia. Sulung selalu kudus bagi Tuhan. Selalu spesial. Nah, sebentar ya. Di Yohanes 3. Yohanes Pembaptis datang untuk membaptis orang-orang. Apa itu membaptis? Itu upacara di bahasa Ibrani itu mikvah. Itu sebelum bertemu dengan hadirat Tuhan, orang itu disuruh cuci kaki, cuci tangan, cuci whatever. Untuk bersih. Atau dengan kata lain kudus. Nah, dalam beroperasi seperti itu di Sungai Yordan, Yohanes tiba-tiba ngomong gini,
Kapak sudah siap. Itu Yohanes 3 ayat 9. Kalau ada bisa di perkataannya Yohanes itu, saya sempat pikir, wow ini datang dari mana? Tiba-tiba kayak gitu. Dia bilang kapak sudah tersedia pada akar pohon. Semua pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Itu aja sebenarnya udah cukup kan. Setelah ditebang pohon itu mati. Ditebang tuh akarnya, jadi pasti mati. Tapi berlanjut, dan dibuang ke dalam api. Itu Yohanes 3. Oh kayaknya bukan itu. Ya, Lukas 3 ayat 9, I'm sorry. ya, Lukas 3 ayat 9. Jadi dia ngomong kayak gitu, Yohanes Pembaptis. Hanya karena gak berbuah itu dipotong dan dibuang ke api. Apa gak terlalu berlebihan? No. Karena pohon yang tidak berbuah, orang yang tidak berbuah itu melanggar kespesialan dari instruksi Tuhan itu. Tuhan pernah lewat, lalu dia lihat ada pohon onara. Dia cari buahnya kan. Right? Dia dapat, dia cari-cari nggak dapat. Dia langsung kutuk pohon itu. Kalau kita baca kita bilang, wah, we know kamu sangat berkuasa. Is that necessary? Apalagi waktu itu di Alkitab bilang gini, dia waktu cari buahnya itu tidak pada musimnya berbuah. So sebenarnya yang salah siapa? Tuhan yang nyari kan. Kan belum musimnya berbuah. Tapi bukan. Pohon ara itu di Israel sana, itu sudah berbuah sebelum musim berbuah. Dia matang pada waktu musim berbuah. Nah pada waktu matang itu tidak bisa dimakan. Dia hanya bisa dimakan karena buah ara, buah zaitun itu bisa dibikin minyak. Gitu. Nah pada waktu dia masih buah muda, belum dewasa, itu bisa dimakan sama orang. Jadi maksudnya, jadi Tuhan nggak salah. Cari waktu sebelum ini. Apalagi, itu fakta-fakta tentang buah, berbuah dan instruksi berbuah. Buah itu selalu punya dua destiny, dua tujuan, dua goal, dan selalu baik. Pemilik pohon itu, kalau dia lihat sudah berbuah dan sudah matang, kalau dia petik, dia nikmati. Ya, dia nikmati. Kalaupun dia tidak petik, kalaupun dia sengaja tidak petik, maka buah itu akan menjadi matang di pohon, lama-lama jatuh, dan menjadi benih lagi pohon. Kayak gitu. Jadi, tadinya punya pohon mangga 1 jadi punya 2. Jadi punya 3, lama-lama dia penuh segala kebun yang ada gitu. Itu buah. Nah, buah ini, kenapa Tuhan Yesus atau Alkitab selalu banyak menggunakan kata-kata dalam pertanian, perkebunan, agriculture, kayak gitu, nelayan, penggembala. Karena dunia itu adalah dunia pada zaman itu. Jadi kalau dia ngomong berbuah, yang ada di kepala orang yang dengar tuh tahu itu dia maksudnya apa. Salah satu maksudnya ini. Buah itu tidak terjadi pada pohon yang muda, tapi pohon yang sudah dewasa. Betul ya? Kita semua tahu kan? Kita tanam pohon tomat, gak tahu kalau di sini, tapi di Toronto 4 bulan udah berbuah banyak. 3 bulan Kau Jul tahu, Kau Jul sering berkebun. Jadi kita tanam pohon tomat, begitu dia keluar 7 hari, baru 7 hari dia keluar, kita mau marah ke dia, kita mau teriak ke dia, kita mau tampar dia, suruh dia berbuah, tidak akan dia berbuah. Paling bisa yang kita buat yang seperti Pastor Yosef ngomong, ambil buah lalu kita ikat di atas pohon itu. Jadi bukan buah aslinya. Itu harus bertumbuh sampai dewasa. Dewasa pun dia belum berbuah. Pada kedewasaan tertentu, dia mulai berbuah. Baru dia berbuah. Begitu dia berbuah, dia tetap dewasa. Dia bukan jadi anak kecil lagi, lalu dia balik lagi. Dia tetap dewasa dan itu berulang. Berulang. Setiap musimnya dia berbuah. Ada yang 3 bulan, 4 bulan seperti tomat, ada yang 10 tahun. Nah, Tuhan memakai ini bukan berarti kita mikir buahnya, tapi kita pikir bahwa penting untuk kita dewasa di dalam Tuhan. Kita boleh ngomong, aku serahkan hidupku Tuhan. Biarlah firman-Mu berbuah dalamku. Tapi kalau kita nggak pernah mau dewasa,
kita nggak pernah mau berakar, kita nggak pernah mau bertumbuh. Dan itu hanya omongan kosong. Gitu. Kita hanya ngomong aja. Iman tanpa perbuatan adalah Jadi kita harus punya tekad untuk berbuah. Gak ada yang bilang gampang. Gak ada yang bilang gampang. Jadi expect ada tantangan. Makanya Tuhan bilang gini, kalau kamu saleh, kamu tidak berjalan di jalannya orang fasik, berdiri di tempatnya orang berdosa, duduk dengan pencemooh, kamu tuh seperti pohon di pinggir aliran air. Hambatannya tuh ada tapi nggak berarti. Akarnya tuh bisa nembus karena tanahnya tuh sangat gembur. Banding kalau tumbuh di gurun Sahara. Gitu. Nah, sebentar ya, ini dia ketutup sebentar. Jadi, apa itu berbuah? Apa kita sedang bicara tentang metafora, apa berbuah? Waktu Yohanes Pembaptis dibilang, karena dia ngomong, kalian ini keturunan orang ular beludak. Kalian bangga banget bahwa kalian orang Israel. Tahukah Tuhan bisa menjadikan batu-batu ini orang Israel? Gitu. Kalau kamu tidak berikan dirimu dibaptis, dan kamu menjadi pohon yang tidak berbuah, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu orang-orang bilang gini, lalu apa yang harus kita perbuat? Remember, sebelum orang itu nanya, dia lagi ngomong tentang berbuah. Lalu dia bilang gini, kalau kamu punya 2 baju, kasih 1 ke orang miskin. Kalau kamu punya makanan lebih, kasih 1 untuk orang yang membutuhkan. Lalu datang pegawai istana bilang, kalau kami, sir, apa yang harus saya perbuat? Orang istana kan sombong. Lalu Yohanes bilang, jangan tagih hutang lebih daripada seharusnya. Apa itu buah? Ya itu tadi yang diomong. Konteksnya itu. Kenapa Yohanes ngomong buah, lalu dia ngomong itu, lalu kemudian dia ngomong buah. Karena buah itu karakter. Buah pertobatan kita itu adalah karakter kita. Ada banyak tools yang Tuhan sudah kasih sedia. Tools yang paling berguna adalah firman-Nya dia. Spend time. Kalau kita semua menghargai kehidupan kita, kita semua menghargai pertumbuhan kita mesti spend time dengan Tuhan. Bisa pribadi. Saya tidak mau ke gereja, saya cuma nonton YouTube. Yang penting belajar. Saya mau ke gereja, make sure ke gereja bukan buka WhatsApp. Tapi dengar firman Tuhan. Saya nggak suka pembicaranya, ya nggak apa-apa. Kamu suka Tuhan nggak? Ya, that's all. Gitu. Suka Tuhannya. Tuhan bilang gini, jangan tiru apa yang orang Farisi lakukan. Tetapi lakukan apa yang mereka ngomong. Karena yang mereka ngomong itu firman Tuhan. Walaupun mereka nggak apply. Jadi punya tekad untuk dewasa. Apa itu dewasa? Kalau pohon masih kecil kayak gini, ya, pohon masih kecil kayak gini, ya, anggaplah ini tanah, pohon masih kecil kayak gini. Pohon ini terganggu dengan angin-angin setinggi ini. Begitu dia naik tinggi kayak gini, dia tidak terganggu lagi dengan angin-angin setinggi itu. Dia terganggunya di sini. Dia tinggi lagi, dia tidak lagi terganggu di sini. Mau tahu gimana kalau kita itu dewasa? Apa parameternya? Masihkah kita terganggu dengan hal yang sama? Itu salah satu petunjuk. Pertumbuhan dewasa itu mulai dari benih. Kalau kita perhatikan, saya pernah, anak saya Zak itu suka nanam-nanam gitu. Dia taruh tanah, dia taruh benih kacang. Lalu saya make sure dia taruh sini supaya saya bisa perhatikan perkembangannya. Yang pertama kali muncul, itu bukan batang. Akar pertama kali muncul. Gak percaya tanya Ko Jul. Akar pertama kali muncul. Saudara mau bertumbuh, yang pertama kali muncul itu berakar dalam firman Tuhan. Itu yang pertama. Bukan langsung terbang. Begitu terbang ketahuan, engine-nya udah ada. Mesinnya enggak, kita udah di atas udara. Berakar dengan firman Tuhan. Begitu benih itu mulai muncul tunas, kalau diukur panjang akarnya mulai panjang. Apa itu akar? Akar itu adalah usaha dari benih itu untuk menyerap
elemen-elemen hidup dari tanah. Ya, dia tambah tinggi. Kalaupun kita nggak usah perhatikan akarnya, kita lihat aja kita nggak perhatikan batangnya, kita lihat aja akarnya. Begitu udah panjang, tiba-tiba kita lihat ke atas, udah tinggi. Tinggi, dewasa, siap berbuah. Berbuah itu ada dalam bahasa ibu para. Para itu bukan cuma berbuah, tapi kuat memegang buahnya. Nah kalau pohon yang masih muda itu nggak bisa, kalau kita gantung kelapa gitu langsung jatuh gitu ya. Tapi kalau pohon kelapa yang sudah 10 tahun, 20 tahun, kelapa mau berbuah di sekelilingnya dia tetap tegar berdiri. Plus angin mau hantam dia kayak gitu. Itulah kedewasaan. Karena orang-orang yang dewasa, hanya orang-orang yang dewasa. So sorry to say that. Hanya orang-orang yang akhirnya dewasa, itu bisa carry misinya Tuhan bagi dunia. Hanya orang-orang yang dewasa. Ya. Berikutnya saya mau ngomong tentang berhasil. Apa itu? Berhasil atau prosperous. Sukses. Sebelum saudara mengerti kenapa ngomong tentang sukses. Ini yang saya temukan di dalam Alkitab. Di ayat ketiga dia bilang apapun yang dikerjakan. Sekali lagi supaya kita semua satu page. Apapun yang dikerjakan orang itu akan berhasil. Kayak tadi saya bilang, orang itu siapa? Kadang-kadang kita lost, kita pikir apapun yang dikerjakan siapa saja akan berhasil. Orang yang tadi yang tidak berjalan di jalan orang fasik. Orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dengan penggosip, pencemooh. Orang-orang itu. Karena begitu kita bebas dari itu, Kohen dibilang apa? Prioritas kita berubah. Apa yang dulu merupakan keuntungan, tidak lagi untung. Apa yang merupakan, itu nggak terlalu kekinian dah. Jadi kekinian bagi Tuhan. Nah, prioritas kita beda, perspektif kita beda, kita bertobat, kita meninggalkan jalan-jalan orang fasik, kita menjadi orang saleh. Orang-orang itu, kalau mengerjakan sesuatu, tidak mungkin sembarang mengerjakan sesuatu. Tidak mungkin aku mau bikin ini itu pasti dia akan cek ini sesuai sama firman Tuhan apa enggak. Karena dia udah berubah. Ini sesuai sama ini. Pasti yang dikerjakan hal-hal baik. Dan apapun yang dikerjakan will berhasil. Masalahnya, apa definisi berhasil? Mungkin saya punya definisi beda, yang lain punya definisi beda. Ya. Tetapi kalau kita selidiki apa definisi berhasil dari Tuhan, Alkitab tidak menggunakan bahasa Indonesia, dia tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi tidak tertulis berhasil atau sukses atau prosperous, yes, prosperous. Tapi dia menggunakan kata bahasa Ibrani yang di Mazmur itu. Yang kata paling akhir berhasil. Salah. Coba semua bilang salah. Ya, apa itu salah? Salah itu artinya, siap? Ini simple. Lancar. That's it, period. Lancar. Apa maksudnya lancar? Lancar itu sinonimnya apa aja? Smooth. Kalau mesin, nggak macet. Kalau pipa, air yang masuk 3 kubik, keluarnya 3 kubik. Gitu. Dengan kecepatan seperti masuk. Tidak tertunda. Saya bukan bilang, atau ada kata lain, tidak terhambat. Akselerasi, itu artinya. Ada banyak arti tentang sukses. Jabatan, berapa harta yang kita punya. Ya, terserah mau pegang yang mana. Tapi menurut Tuhan, ketika sesuatu itu lancar, ketika sesuatu itu smooth, ketika sesuatu itu lega, perasaan plong, lega gitu. Itu kamu sukses. Itu progress. Nah, kesuksesan ini, salah ini, sekali lagi ya, salah. Jadi kalau dibaca, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, menjadi dewasa dan berbuah,
Dan tidak lain darinya, apa saja yang diperbuatnya smooth. Apa saja yang diperbuatnya lancar. Dia punya uang 5M dan dia punya uang 500 rupiah. Kalau ini tersendat, ini lancar, sukses menurut Tuhan. Itu masuk kategori itu. Nah, jadi bukan pada harta, bukan pada result, tapi pada nature dari proses itu. Tersendat atau lancar. Dan ketika Tuhan kirim Abraham, Yusuf, siapa lagi? Yang pergi ke tanah yang jauh, Yakub lah, semua. Dia bilang, go and you will be prosperous. Dia bukan bilang go dan kamu akan menjadi bilioner. Go and everything will be smooth. Maksudnya itu. Kalau Tuhan yang garanti, berarti ketahuan kalau lancar, lega, tidak terhambat, walaupun ada hambatan. Jadi bukan tidak terhambat karena tidak ada hambatan. Ada hambatan tapi dia tidak terhambat, tidak tertunda-tunda. Kalau Tuhan sudah janjikan itu, berarti semua itu terjadi karena keterlibatan Tuhan. Sudah pasti. Tidak pernah ada dibilang, kamu tidak akan menemukan masalah, kamu tidak akan menemukan hambatan. Ada satu orang yang sangat ahli, tapi tidak ahli memberikan kelancaran. Dia pintar memberikan hambatan, yaitu iblis. Dia pintar memberikan badai dalam hidup kita. Ya, tinggal kita mau menggunakan wisdom kita yang dari Tuhan, kreativitas kita dari Tuhan, untuk work around the problem, supaya kita tidak tertunda kita. Jadi kalau ini halangan, kita tetap lancar. Keadaan ekonomi tidak menghambat orang-orang salah itu. Keadaan pandemi dan lain-lain tidak menghambat orang itu. Saya sering jalan pagi sama Koiman. I'm sorry Koiman. Saya minta izin Koiman untuk sebut namanya Koiman. Kadang-kadang sama Ko Andy. Ya nanti minggu depan. Koiman, begitu selesai kita sering duduk dan Koiman sering ngomong tentang kehidupan sama saya. Saya kagum sama Koiman. Saya kagum sama banyak orang di sini. Tapi saya pilih Koiman salah satu contoh. Ya. Nah, dia bilang, Mike, aku ini hartaku itu cuma Tuhan. Lalu aku bilang, oke. Lalu dia bilang, saya tiap kali itu sering pelayanan ke Bali, bawa sembako. Dan itu tidak berhenti ketika pandemi, nggak pandemi, tabungan saya lagi turun, lagi naik, lagi ini, itu jalan terus. Gak tahu kenapa, saya tidak kasih tahu dia, saya lagi mau disuruh bicara tentang ini. Tapi dia ngomong kayak gitu, saya sudah, oh my God, aku akan use that. Aku akan pakai itu sebagai contoh. Dan aku yakin, Koiman dapat berkat yang Koiman terima itu seperti pipa tanpa hambatan. Keluar lagi untuk orang lain. Nah, izinkan saya minum. Biar suara saya bisa bisa lancar. Ya, ada dua kepentingan. Ketika kita menjadi, kata kepentingan ini saya dapat dari Ko Andy. Saya lagi cari kata-kata ini apa. Hanya ketemu Ko Andy berapa detik. Hai Ko Andy, gini. Dia bilang, Mike nanti mau share apa? Nah. Oh ya nanti ada kepentingan. Begitu dia ngomong kepentingan, aku bilang, that's exactly kata yang aku lagi cari. Jadi kesuksesan, di otak ini kelancaran ya. Bukan sukses itu buang 5 jadi 10. Jadi itu bukan konsep yang ini. Tapi kesuksesan itu terjadi dalam dua kepentingan. Kelancaran. Kepentingannya kita, ya kita ada kepentingan. Tolong translate itu sebagai kebutuhan. Siapa kita? Kita orang yang sudah meninggalkan jalan-jalan orang fasik dan ini. Itu kepentingan kita. Dan itu bagiannya Tuhan. Kita boleh minta, kita anak. Kita boleh
sentil sedikit Tuhan. Kalau boleh. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, yang kedua, kepentingan kedua adalah kepentingan Tuhan. Nah, coba apply. Kalau apakah saya ini orang yang sukses? Kalau Tuhan punya kehendak, misi, turun ke hidup saya, apakah lancar keluar? Atau saya cuma berharap menuntut kepentingan saya menjadi lancar dari Tuhan? Itu bekerja dua arah. Jawab masing-masing. Begitu suara Tuhan bilang ke kiri, apakah kita tunda? Apakah kita tahan, malah kita stop sampai di kita aja. Gitu. Atau kita kayak pipa gitu. Kayak pipa, 3 kubik air masuk, 3 kubik keluar. Itu yang harus jadi pertanyaan kita. Saya yakin orang yang saleh itu tidak susah menjawab hal itu. Karena dia seperti pohon yang ditanam di pinggir air. Yang bertumbuh dewasa, tidak terganggu lagi dengan angin-angin di sebelah sini. Prioritasnya sudah berbeda. Maka begitu Tuhan bilang, nama istri saya Natania. Natania, back to Indonesia. Tidak tertunda. Siapa yang tunda sampai 2 tahun? Saya bukan menyalahkan corona. Saya yang tunda. Saya bersalah dalam hal seperti itu. Sampai ke titik di mana saya gak mau jadi pipa yang macet. Kalau Tuhan punya rencana buat anak-anak terlantar. Pertama kali saya ketemu dia, itu pelayanannya dia. Saya tidak mau menjadi pihak yang mengubah destiny dia yang sudah ditentukan Tuhan dari aku. Saya mau menjadi pipa yang lancar. Saya mau sukses. Saya mau salah. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Begitu kita lihat itu cuma 5 roti dan 2 ikan, kita lihat ke sebelah 5 burger dan 2 pizza. Bersyukur. Kita nggak pernah tahu 5 roti dan 2 ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang. Right? 5 pizza. Paling Julius dan Rio. And me. Ya. Ya. Bersyukur. Saya akan akhiri dengan gini. Orang yang paling sukses di depan Tuhan adalah orang yang kehidupannya itu bersedia dipakai Tuhan dengan lancar, tanpa hambatan, dan tidak delay. Itu orang yang paling sukses. Saya masih ngontrak. Tuhan tanya, walaupun kalian suami istri masih ngontrak, yang lain udah punya rumah. Kamu nikmati penyertaan Tuhan enggak? Kalau ya, kamu sukses. By the name of Jesus. Yes. Di mata Tuhan. Di worldview, urusan mereka. Kalau saya cuma bisa kos-kosan. Tidak punya motor. Saya selalu jalan. Kamu enjoy hubungan sama Tuhan? Kamu sukses. Kamu prosperous. Kamu tidak ada beda dengan Yusuf dan Abraham. Nah, saya harap hari ini kita terinspirasi untuk mau berakar sama Tuhan, supaya kita bertumbuh. Supaya apapun yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita itu lancar. Saya sedang berhadapan dengan potensi-potensi orang-orang sukses ini ya. Yang rencana Tuhan bakal lancar. Amin.